Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 25 Mei 2022. Mari kita siapkan segala hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah indah di pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Itu merupakan salah satu kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah pikiran kami, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi teladan kami di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami tidak mampu mengerti tanpa tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik, pasal 34 ayat 20-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba Raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokon bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Yaitu segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya." Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya
dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita ialah menjadi teladan. Seorang pemimpin memang perlu menunjukkan sikap hidup yang menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya. Secara khusus sebagai seorang raja, yakni suatu jabatan yang mengarahkan banyak orang dalam kekuasaannya dan tentu membutuhkan sosok yang bisa memimpin dengan baik dan benar. Hal tersebut dinampakkan oleh Raja Yosia dalam perikop bacaan kita. Raja Yosia tidak berpuas diri atas tindakan baik yang telah dilakukannya. Ia justru merenungkan dosa yang dilakukan oleh bangsanya yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan ia menggoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan hal tersebut. Yosia terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan benar. Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Yahulda yang menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, Yosia telah melakukan yang benar ketika ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tentang betapa dahsyatnya penghukuman Allah yang akan menimpa Israel dan Yerusalem karena meninggalkan Tuhan. Penghukuman itu masih ditunda Tuhan pada masa pemerintahan Yosia karena sikapnya sebagai pemimpin yang benar dan bisa menjadi teladan bagi bangsa yang dipimpinnya. Kita semua juga menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin di tempat kerja kita masing-masing, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan dengan ketaatan kepada Tuhan dan memimpin dalam kebenaran. Sehingga semua orang yang kita pimpin dapat meneladani sikap hidup kita. Biarlah kita menjadi pemimpin yang membawa terang bagi orang lain. Amin. Mari kita tunduk satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur. Terima kasih atas firman yang masih boleh kami dengar di pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama kami, yang mengajarkan sesama kami ke arah yang baik dan benar Tuhan. Kiranya kami mampu melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tuntun selalu kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan agar dapat melakukannya. Ya Tuhan, kami mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka setiap saatnya, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam tanggung jawab mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan yang selalu memimpin kami di dalam kehidupan kami. Yang dalam kelemahan tubuh, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau jadi perisai bagi mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jadilah teladan yang baik bagi sesamamu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.